Bagaimana kabar teman aksi hidup baik? Di episode kali ini kita akan mendengarkan cerita Ibu Sri Piwelas yang meluangkan waktunya untuk mengambil banyak peran di masyarakat. Sebelumnya, mari kita simak video berikut ini. Berjuang menghadapi penyakit berat tidaklah mudah. Para pasien harus berobat rutin dan merasakan efek pengobatannya. Tak hanya pasien, keluarga yang mendampingi juga harus menjaga semangat kesembuhan bersama. Di Pademangan, Jakarta Barat, Ibu Sri Piwelas terketuk hatinya untuk menjadi keluarga para pasien ini. Nama saya Sri Piwelas, usia 53 tahun. Saya ada kegiatan pendampingan paliatif dan pendampingan kube. Saya mendampingi pasien yang sakit berat yaitu kanker. Sebenarnya saya sendiri juga punya pengalaman mendampingan keluarga yang sakit. Lalu saya jadi tahu kalau pasien membutuhkan banyak perhatian. Saya menanyakan keadaannya, pengobatannya, bagaimana perasaannya. Ibu Sri itu orangnya baik banget. Dia banyak membantu saya dalam keuangan, semuanya dia bantu saya. Dia nggak pikir-pikir siapa saya, dia bantu saya. Sepenuh hati dia, dengan tulus, ikhlas dia bantu saya. Kemarin aku 3 hari ngambrek, Iya. masih sakit. Terus nggak ada yang kasih tahu saya. Iya. Saya benar-benar tulus berutang budi banget sama Bu Sri. Orangnya terlalu baik. Nggak bisa diungkap dengan kata-kata, terlalu baik bener orangnya. Selain kader paliatif, Ibu Sri juga disibukkan dengan kegiatannya sebagai ketua RT yang sudah dijalani sejak tahun 2005. Tak sampai di situ, Ibu Sri juga menjadi pendamping kelompok usaha bersama. Ibu Sri membimbing warga untuk mendirikan usaha sendiri. Hingga saat ini, banyak dari warga yang dibimbingnya telah sukses dan membuka lapangan kerja baru. Iya. Gimana awal ceritanya Ibu Iya. bisa mulai aktif kegiatan ini? Awal ceritanya saya tuh PKK RW. PKK RW. Terus habis PKK RW, saya sempat berhenti Bun, ngurusin suami. Terus udah gitu saya masuk lagi. Jadi berhenti untuk keluarga ya? Iya, terus aktif lagi. Aktifnya lagi saya jadi RT. Jadi ketua RT. Iya, sampai sekarang. Sampai sekarang. Terus diambil sama Pak RW harus ngikutin kegiatan PKK. Otomatis nambah kerjaan. Terus habis PKK di RW, di kelurahan ada suruh masuk di kelurahan ikut tes. Saya masuk di PKK kelurahan. Nah di situ saya Pokja 4 Bun. Pokja 4 kan ngurusin posyandu. Nah di situ saya harus aktif ngurusin penimbangan 11 RW. 11 RW. Aturan Jadi kan, ibu ini ibu RT, kemudian diminta RW untuk jadi pengurus PKK. iya. Terus habis itu diminta jadi pengurus kelurahan. PKK RT RW berhenti, saya ke PKK kelurahan. Oke, jadi sekarang ibu pengurus PKK kelurahan juga. Tahun 2019 saya mengundurkan diri karena paliatif banyak Bun. Kegiatan paliatifnya terlalu banyak. Sama UMKM-nya, saya dampingan dari Dinsos mengenai kube. Oke, sebentar. Ada RT, ada PKK, ada paliatif, ada apa lagi? Dampingan kube. Kelompok usaha bersama dari Dinas Sosial. Banyak banget aktivitasnya. Terus dampingan dari Sudin PPAPP. Kalau ada basar-basar. Jadi banyak banget aktivitasnya. Iya. Terus Bu ceritanya lagi gimana? Udah sampai kelurahan tadi? Habis dari kelurahan saya Pokja 4. Nah di situ waktu itu Bu Wali bilang harus digerakkan mengenai
penimbangan kurang gizi, balita kurang gizi. Nah di situ saya keliling otomatis Bun, Pokja 4 sama Kesra sama Puskesmas. Posyandu ya. Keliling tiap RW, akhirnya di situ banyak Bun kita. Jadi saya tiap hari gimana ya bisa itu, dari Puskesmas kan dapatnya biskuit sama susu. Nah balita kan ada yang nggak mau susu. Nah kita gimana biar itu balita cepat itu Naik. Nah, jadi selain dapat dari situ, saya dengan diam-diam saya ngirim kadang kacang hijau, bubur kacang hijau, kita saring lihat balitanya umurnya berapa. Kita saring, terus kita masihin, kasih. Kadang ngejus bubur itu, bikin bubur balita yang halus itu, kita kirim. Nah, itu sempat juga saya dikatakan dapat dana dimakan sendiri, padahal itu dana pribadi buat balita itu. Saya tapi kasih Kesra sama lurah waktu itu, Bu Dini udah tahu. Waktu itu sempat Bu Ira yang sekarang di PPAPP itu dampingan saya Bun. Itu waktu di Lurah Pademangan Barat. Jadi Ibu posyandunya kejar door to door ya? Iya, tiap Ngurusin RW. bayinya supaya naik berarti. Iya. Alhamdulillah Bu, sampai sekarang udah jadi, dan saya sampai lulus SMK kalau nggak salah, SMK 55. Oh ya. Iya. Jadi ada satu anak yang diurusin sama Ibu. Sampai lulus. Diurusin gitu sampai akhirnya sekarang sudah. Udah lulus, udah kerja, diambil di Ancol kalau nggak salah. Masya Allah, berarti cukup Kalau lama. saya ngikutin terus Bun, kalau yang dampingan saya ikutin. Kalau yang Bintang yang kemarin itu balita itu karena hidropaulus ya Bun, saya nggak bisa selamatin, udah usaha pokoknya, tapi nggak bisa itu. Itu udah dikunjungin Bu Wali 2 kali. Bantuan dari Bu Wali juga udah. Nah, Ibu jadi kader paliatif? Dari tahun dapat sertifikat itu dari tahun 2018. Tadinya biasa, karena itu mungkin dapat dari apa? Waktu itu ada kader Pokja 4 yang disuruh pelatihan. Jadi saya yang diajukin di YKI. Terus kebetulan udah kenal sama Bu Ros, karena Bu udah Salina. kecimpung. Bu Rosalina Sinaga. Iya, karena udah kecimpung di bidangnya, jadi ya udah memang kamu udah waktunya pelatihan gitu. Jadi saya ikut tuh pelatihan Bu, 1 minggu. Cara memandikan, terus cara ngelap, cara dudukin, mijet sampai itu. Belajar sama Ibu udah punya pasien yang dipegang sama Ibu? Dari tahun 18 itu kalau dihitung ada 27 Bun. Yang Ibu rawat? Iya, yang dampingan. Kadang yang keluarganya udah nggak mau itu. Sekarang tinggal 3 di wilayah, 1 di wilayah Pademangan RW, lain RW itu ada 2. Itu sebetulnya banyak ya Bun yang kena kanker itu, cuma nggak mau ke dokter. Nggak mau ke dokter itu banyak, terus nggak mau jujur gitu loh Bun. Itu kemarin yang ke rumah ada 1 lagi, tahu-tahu stadium 3. Lah stadium dininya kemana? Saya bilang gitu. Nggak kontrol, gara-gara susunya sering bengkak. Tahu-tahu udah stadium 3. Nah Ibu terus ngerawat mereka? Sekarang saya dampingin, kemarin habis kemo. Puji Tuhan katanya udah nggak merah. Saya belum lihat ke sana. Jadi Ibu Sri Piwelas ini aktivitasnya banyak sekali ya? Iya. Luar biasa. Mungkin ada yang mau bertanya? Perasaannya gimana Bu? Maksudnya Ibu emang passionnya untuk di kader paliatif gitu? Maksudnya emang nggak jijik atau nggak apa? Enggak. Gitu? Enggak. Mungkin dari dasarnya udah ada ya. Saya dipungut itu anak yang anak angkat ke-50 sama orang tua angkat saya di Jember itu. Bapak anak angkat yang ke 50. Bapak saya guru, ibu bidan. Mungkin di rumah udah udah biasa biasa gitu. Terus sekarang
Ibu tadi kan jadi ketua RT ya sekarang ya Iya, Bu. betul Bun. Yang mendorong Ibu ingin jadi ketua RT itu apa? Kan ketua RT juga dipilih ya sama warga. Ya. Waktu itu saya nggak mau nyalonin, tapi kata warga udah nggak usah bentuk nggak usah pilih-pilihan, tulis aja gitu, tulis langsung dibawa ke panitia. Udah di RW 14, RT 6 nggak ada pemilihan, udah ada gitu. Udah ultimatum ya sama warga Tunjuk supaya langsung. jadi Tunjuk RT. sampai sekarang. Oke, jadi Ibu aktif nih ini juga nih. Iya. Kelompok usaha bersama. Iya, tadi ini produk saya sendiri, cuma ngajarin ke kelompok-kelompok itu Bun, saya. Oh, Ibu Jadi, yang ngajarin ke kelompok-kelompok untuk membuat ini semua. Iya, Ini Oh, juga nama mereknya ini itu merek saya Ojo Ojo Dumeh. Dumeh. Iya. Catering, Ojo Catering. Dumeh Catering. by Catering. Ibu Yudo. Bu Yudo. Ada usaha Oke, ada catering. telur Iya, ada asin, catering. ada ini apa bir peletok. Bukan, itu sinom asem dari daun Oh. sinom, Daun apa? daun asem. Asem. Iya. Yang paling Ibu suka aktivitas apa? Tapi yang menonjol di paliatifnya Bun, Paliatif. itu sama balita. Iya. Kenapa Ibu suka paliatif? Paliatif itu apa ya Bun? Saya ketika ngasih penjelasan atau arahan dukungan ke yang kena kanker itu, kalau yang mau dengerin seneng banget Bun. Kalau mau nurut kan akhirnya sembuh, bukannya sembuh. Kalau kanker kan nggak ada kata sembuh ya. Mungkin ada pengurangan atau gimana gitu Bun. Jadi kalau paliatif itu membantu Iya. supaya hari-hari terakhirnya itu berkualitas Iya, ya Bu ya. Jadi betul. Saya ajarin ada yang bikin beginian Bun. bikin Bisa. ini. Iya. Mereka juga Bisa. bikin. Yang mau gitu. Jadi Ibu ngajarin keluarganya untuk bikin seperti ini. Iya, ya kalau yang pasiennya yang masih bisa, dampingan saya masih bisa, saya ajarin Bun. Ada yang mau bikin arnal, bikin itu sulaman, itu Mereka masih bisa bergerak. masih bisa bergerak, ya saya suruh. Kenapa diem? Saya bilang gitu. Harus berkarya. Ada yang bisa bikin kue Bun. Oke. Mm-mm. Jadi hidupnya terus Iya, gitu ya. nggak usah monoton ke penyakitnya gitu. Kalau waktunya berkontrol ya ayo kita kontrol gitu. Tantangannya terbesar apa sih Bu jadi kader paliatif Bu? Tantangannya sih kalau dibikin santai sih nggak ada tantangan. Ya tantangannya kalau yang nggak mau nurut itu diajak sehat kok nggak mau gitu. Itu kan masih banyak. Ntar kamu kenapa kok kurus gitu kan? Saya kan kadang itu enggak kenapa-napa. Ntar berapa bulan lagi gitu. WA Bu Yudo, kalau caranya periksa kontrol itu gimana ya? Kontrol apa? Saya gitu. Ini payudara saya kayaknya Ibu kesini deh gitu. Baru itu kalau udah ada benjolan gede gitu baru ngomong. Nah, biasanya kalau masih kecil pada nggak Nggak bilang. mau. Gitu. Nyembunyiin malah. Iya, itu yang masih banyak itu. Terus Ibu gimana ngajarinnya supaya orang mau deteksi dini? Ya kita ituin, ya yuk kalau mau kontrol ke puskesmas kita anterin. Ada BPJS enggak? Kalau enggak ada yuk bikin. Gitu. Ibu bantuin bikin. Iya, bantuin bikin. Jadi kira-kira Ibu tidak itu ya, maksudnya mengadakan deteksi dini gitu. Maksudnya itu kan berarti mereka sudah ada ya, udah tahu, jadi berkonsultasi sama Ibu. Tapi apa ada kegiatan, maksudnya ngumpulin ibu-ibu, terus kita ngasih pengarahan deteksi dini. Jadi orang yang belum tahu, nih kadang-kadang kan mereka suka nggak tahu ya, ternyata mereka ada kanker. Itu ada apa? Ada Bun. Yang bulan sebelum komplit itu kita ngadain dari kerjasama dengan puskesmas. Itu tambah door to door Bun. Dari puskesmas kerjasamanya. Nah itu tiap ada nggak usah, itu tiap ngumpulin aja 20 atau 10 kita samperin Bun sama puskesmas. Gitu. Nah di situ ntar orang kalau kan berapa hari gitu kan hasilnya keluar. Itu jarang Bun yang mau Bun. Oh, kalau udah ketahuan malah jarang mau. Iya. Loh, kok kamu kemarin hasilnya gimana gitu kan.
Saya tanya gitu, saya kan nggak tahu kan. Hasilnya udah datang belum? Udah, nih baik. Kalau dia diem berarti tanda tanya gitu. Saya itu ya ntar 3 bulan habis pap smear itu 3 bulan saya ituin, saya lihat, Bu ada perubahan nggak? Emang kenapa? Enggak apa-apa. Nih, Bu iya kok begini ya Bu. Nah kemarin aku tanyain katanya enggak. Gitu. Apalagi kayak yang kanker serviks itu Bun, itu tambah tutup itu, ketutup, nggak mau fair gitu, kita habis di pap smear. Dan hasilnya kan udah ketahuan dari Bu Yudo, dari puskesmas Bu Yudo ini ya. Coba kalau hasilnya tuh biasanya di amplop ya Bu ya? Iya. Kita jadi kan yang tahu cuma mereka. Puskesmas. Puskesmas. Enggak, artinya yang ketika dikabari itu Ibu nggak dikabarin kan? Enggak, saya enggak. Itu bukan wewenang kita. Jadi puskesmas dengan pasien. Kita enggak ada. Nah, baru ntar kalau ada gejala puskesmas bilang Bu Yudo coba dipantau itu ya gitu. Keluarga ini, iya Bun. Tapi aku enggak langsung selunung gitu, enggak. Biar beliau sendiri yang ke saya gitu. Jadi kalau kader paliatif itu kan tadi ada pelatihannya ya Bu ya? Iya, ada. Nah, sebelum pelatihan dulu, awalnya tuh Bu, awal Ibu ketertarikannya untuk menekuni paliatif ini dulu, awalnya apa Bu? Apa Ibu duluan atau memang ada satu peristiwa yang menjadikan Ibu menekuni paliatif ini atau seperti apa awalnya dulu? Itu iya. Makasih Bu. Waktu itu Pokja 4 Bun, dari Pokja 4 itu Pokja 4 diutus ikut pelatihan. Sebelum pelatihan? Sebelum pelatihan saya emang udah terjun di situ, di anak-anak balita sama orang-orang posyandu iya. Tapi belum paliatif. Belum paliatif. Jadi itu awalnya ada pelatihan paliatif, Ibu yang utus untuk pelatihan. Jadi sejak itu Ibu menekuni paliatif. Gimana perasaan Ibu ngadepin banyak yang kayak gitu? Ya, nerapin saya sendiri Bun. Kalau saya nanti jadi pikiran saya gini, saya sendiri punya anak 1. Ntar saya siapa yang ngurusin gitu. Jadinya gitu. Ya udahlah, selagi saya masih bisa jalan dan bisa bantu ya kita, ya udah di sini saya temenin Bu, saya dikit. Aktivitas Ibu di RT apa aktivitas Ibu ini yang kayak gini, ceritain dong Bu. Iya. Banyak nggak sih yang bikin ini, yang kemudian mau ikut sama Ibu bikin? Saya dampingan kelompok itu ada 10 Bun. Ada berapa? 10 kelompok. Jadi satu kelompok itu 10 orang. Itu sudah mandiri semua Bun. Sudah mandiri. Ada yang keliling, ada yang netap jualan di meja, gitu, macam-macam. Ada yang dititip di pasar. Itu biasanya? Kurang lebih? Kurang lebih tadinya nggak dapat masukan, sekarang dapat masukan ya bisa masukin anak-anaknya itu Bu. Gitu. Bikin apa aja Bu selain? Kebanyakan sih nasi uduk sama kue basah Bun. Laku itu ya? Tiap pagi, kemarin dari tim juga pas saya dikunjungin, saya juga lagi jualan di depan rumah. Karena saya nggak mau berhenti ngasih makan yang belum bisa makan di Pademangan itu, Jakarta itu masih ada orang yang belum makan, ada yang jarang makan juga. Karena nggak ada penghasilan. Terus Ibu ngasih mereka? Tiap pagi saya ngasih. Gratis itu Bu? Iya. Ibu masak buat ngasih mereka? Iya, lebihnya saya jual. Yang sisa dijual nanti ada itu dikasih dulu, sisanya baru dijual. Iya, saya jual. Jadi sebagian buat sedekah, sebagian buat. Iya. Pokoknya yang Bu saya nggak ada. Uangnya dari mana Ibu? Itu saya jualan-jualan gitu. Alhamdulillah pesanan ada aja. Jadi jualan tapi untungnya buat bagi-bagi. Sedekah. Masya Allah. Berapa orang Ibu yang sekarang yang saya kasih ada 12. Masya Allah. 12 keluarga apa 12 orang? 12, satu keluarga ada yang 7, ini baru kemarin saya dapat.
Satu keluarga itu ada masalahnya, ada balitanya Bu di situ. Jadi saya Masuk ke dalam ini nggak ya? Daftar bantuan sosialnya dinas sosial nggak keluarga baru itu? kemarin didata. Udah masuk? Iya, udah. Karena pandemi. Pandemi kemarin itu lebih banyak Bu. Yang isolasi mandiri kita bantu itu ada 40 lebih. Yang gerakin itu siapa, Bu? Saya Ya? sendiri. Oh. Jadi Jadi ya, Ibu inisiatif oke. ngajakin teman-teman, ayo bantuin Ayo yang bantuin isolasi saya mandiri gitu. bagian nganterin ini ke sana gitu. Kalau saya sih bagian masak. Saya kalau masak saya tanganin sendiri Bun. Ibu, ini kan memang luar biasa ya gerakan Ibu ya. Tapi nanti ke depannya tuh gimana ya Bu kira-kira gerakan Ibu ini? Supaya tetap harus ada gitu seperti Saya tetap ada Bun. Tetap udah ada kader-kadernya ya Bu ya. sudah ada. Jadi mau RT juga tahun depan mau wakilnya. Rencananya sih gitu, tapi warganya tergantung dari warganya Bun. Saya Itu gimana tuh Bu cara apa nyampeinnya, ngajarin ke ibu? ngajarin. Ntar ke rumah Bun, Ke rumah. ada 3 orang, Bu besok ajarin bikin ini ya gitu. Aku mau bikin, Bu caranya goreng tempe bisa kering gimana ya gitu. Jadi Ibu Yudo ini kalau ada yang sakit tanya ke Ibu. Tanya ke ibu. Kalau ada bayi Kurang gizi bermasalah orang dari puskes, larinya ke Ibu. puskes WA mesti. Terus dari PRKB Putri itu Bu Yuda, itu kayaknya ada tambahan lagi tuh apa timbangan kurang gitu. Bu, jadi suka dukanya apa Bu ini jadi kader paliatif ini Bu? Suka dukanya sih kalau Banyak sukanya apa banyak? banyak sukanya saya seneng sih. Dukanya ya? yang ngeyel itu yang nggak mau itu tahu-tahu udah Parah. stadium aja itu. Yang saya nggak itu. Apa sih Dukanya ya. Keluarga gimana keluarga? Nah, kebetulan saya anaknya 1, udah anak 1, udah menikah dan punya cucu 1. Udah nggak ada apa-apa nih, Banyak tinggal waktu balik ya. modal gitu ya. Sudah nggak ada. Terus saya mandiri. Suami kan udah 14 tahun yang lalu udah nggak ada. Nah, suami Meninggal. oh udah meninggal. Jadi Ibu sendiri. Jadi banyak daripada Ibu sendiri di Bengong. rumah, lebih baik manfaat buat orang banyak. Makanya PKK Pademangan sekarang kebanyakan yang mandiri-mandiri Bun. Jadi ayo semangat. Mandiri itu artinya apa? Sendiri. Sendiri. Udah nggak ada suami Udah nggak ya? ada suami. Udah nggak ada tanggungan gitu ya. Saya pensiunan, suami Pensiunan, jadi udah tinggal mengisi harinya dengan Iya, kebaikan. Jadi Ibu, kalau saya dengar tadi itu sampai kerja keras gitu ya, hanya untuk orang lain gitu kan, bukan Ibu sendiri ya. Jadi Ibu punya usaha, terhasilnya juga untuk orang lain. Nah, itu yang apa ya, motivasi yang sangat kuat itu apa ya Bu? Sampai Ibu kan juga tidur, jadi apa? Jam 10 baru bangun, udah bangun. Baru tidur pagi sampai jam 12 gitu ya Bu ya. Malam juga bekerja gitu. Kalau saya melihat warga saya sendiri senyum itu senang sih Bun. Oh gitu. Oh iya. Ya. Nah, maksud saya satu, gimana nih Ibu mendidik lagi orang lain seperti Ibu gitu. Ngikutin saya Bun, ada yang ngikutin ini Bun. Oh, banyak yang ngikutin ya. Iya. Jadi kader-kader lain? Kader lain ada yang di kelurahan juga sudah ada ikutin mandiri begitu kayak saya udah ada. Makasih banyak ya Bu ya. Bun, Insya Allah sehat terus. Kita ketemu lagi lain kali insya Allah. Teman Nasi Hidup Baik, dari kisah Ibu Sri tadi kita belajar tentang kepedulian dan welas asih pada orang di sekitar kita. Semoga cerita Ibu Sri tadi menginspirasi kita semua untuk melakukan aksi hidup baik bagi sekitar. Demikian episode Gelar Bicara Ibu-Ibu Kota hari ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Didukung oleh PT Paragon Technology and Innovation, Rumah Kebaya Vilga, Batik Marunda, Batik Betawi Shop, Rumah Betawi, Batik Eni,
Media pendukung 90,4 Cosmopolitan FM, Taai TV, Dream.co.id, Femina, Indonesian Times, 89,6 FM iRadio, Jak TV, Her World, Media Indonesia, Scarf Media, Tribunnews.com, 106,6 FM V Radio, Why People Radio, Women's Obsession, Celebrities.id, Okezon.com. Komunitas pendukung Food Bank of Indonesia, Komunitas Pemuda Generasi Indonesia, teruntuk Project Beri Harapan Indonesia, Women Empower Women at Work, We Wow, plus Jakarta.